spasi baris tanaman, ya, baris tanaman dan lebar pembasahan juga kita tentukan. Parameter-parameter ini yang akan kita tentukan di dalam desain irigasi. Kemudian pada irigasi tetes, parameter-parameter yang telah kita sebutkan tadi, SP ini jarak dari suatu apa ini SP tadi? Ya, spasi tanaman. Jadi kalau ini tanamannya, ya, jarak dari tanaman ke tanaman itu SP. Kemudian lebar pembasahan, inilah bagian-bagian yang dibasahi pada irigasi tetes. Dan SR adalah jarak antar emitter, ya, spasi emitter. Ini ya, spasi baris, ya, spasi baris SR, spasi baris tanaman digambar. Kemudian bagaimana cara peletakan emitter pada pohon? Cara peletakannya, yang pertama adalah lateral dibentangkan di antara pohon, jadi pohonnya di tengah-tengah. Kemudian emiternya di sini melalui pipa lateralnya, emitter dilengketkan langsung pada pipa lateral. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, pipa lateral ini mengelilingi pohon. Mengelilingi pohon, kemudian pada pipa lateral dilengketkan emiternya sebagai tempat keluarnya air. Itu cara yang kedua, cara zigzag. Nah, demikian pula ada cara seperti ini. Ya, ini pipa lateral dipanjangkan, kemudian di sini emiternya masuk ke sini. Ini katakanlah ini zona perakarannya. Kemudian ada juga multi exit, jadi satu emitter banyak cabangnya keluar. Ya, multi exit untuk mendistribusi air secara merata pada zona perakaran. Jadi cara peletakannya tentu disesuaikan dengan bentuk tanamannya. Yang paling umum itu menggunakan cara ini, atau cara ini juga bisa. Kemudian zona pembasahan tanah atau PW kisarannya dari 33% ke 67%. Ini kisaran yang optimal zona pembasahan tanah yang dipersentasekan dari zona perakaran. Jadi 67% zona perakaran harus terbasahi secara maksimal dari zona perakaran total. Kedalaman irigasinya berkisar 150 sampai 300 mm. Namun disesuaikan juga dengan kedalaman perakaran tanaman. Kemudian lebar basa bisa kita hitung dari persamaan ini. Apa saja parameter-parameter PW, CS, dan Q nanti kita lihat.
Jadi dari parameter variabel-variabel tadi dan parameter-parameter yang telah kita sebutkan tadi, Z adalah jarak vertikal terbasahi dari emitter ke permukaan tanah. Jadi kedalaman pembasahan yang biasa dinyatakan dengan satuan meter. Kemudian W, lebar terbasahi berapa meter, KT 29,2 konstanta, PW volume air yang diaplikasikan atau dalam satuan liter. Ya, biasanya liter per jam, berapa liter per jam. Dan dalam 1 jam misalnya sekian volume air. Kemudian CS adalah konduktivitas hidrolik tanah dalam keadaan jenuh. Ya, tanah memiliki daya hantar melalukan air ke bawah dan dalam keadaan jenuh disebut sebagai konduktivitas hidrolik tanah dalam keadaan yang jenuh. Bisa kita peroleh dengan cara dengan mengukur laju perkolasi. Ya, laju perkolasi. Q adalah debit emitter dalam satuan liter per jam. Kemudian Q debit emitter dalam satuan liter per jam. K2 0,031, K3 0,0094 merupakan koefisien empiris. Dan perlu diketahui bahwa lebar pembasahan ini memiliki kaitan erat dengan laju evapotranspirasi. Laju transpirasi. Di dalam prakteknya, transpirasi tanaman itu kita samakan dengan laju evapotranspirasi. Ya, sekali saya ulang. Di dalam praktek desain irigasi tetes, laju transpirasi kita samakan, ya kira-kira hampir sama dengan laju evapotranspirasi tanaman. Bagaimana menghitungnya? Evapotranspirasi tanaman ini kita lihat pada slide berikutnya. Kita lanjutkan bagaimana profil lengas tanah di dalam tanah pada saat diberikan irigasi tetes. Profilnya adalah bahwa lengas tanah yang dekat dengan emitter itu lebih tinggi daripada lengas tanah yang jauh dari emitter. Itu yang pertama. Konturnya secara vertikal, ya, kontur secara vertikal seperti ini. Ini lengas tanah, kalau ini ceta 1, ceta 2, ceta 3 sampai ceta 6, maka yang paling besar kelengasan tanahnya adalah ceta 1. Ya, ceta 1. Jadi begini profilnya. Kemudian radius yang dibentuk oleh lengas tanah di dalam tanah yang dibentuk oleh emitter sejauh R. Dan satu hal yang unik di dalam irigasi tetes, bagian terluarnya ini ada akumulasi garam-garam tanah di sini. Ya, garam tanah terakumulasi di sini. Bagian terluar. Ini harus diperhitungkan pada saat mendesain irigasi tetes. Lengas tanah yang ada di dalam tanah yang paling besar adalah yang paling dekat jaraknya dari emitter. Kemudian R, R ini merupakan besaran
dari R berbeda-beda menurut jenis tanah. Dan tanah yang paling besar R-nya adalah tanah yang berpasir. Ya, semakin lebar dia kalau diberikan irigasi tetes. Nah, jadi kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah yang banyak uangnya untuk investasi di bidang pertanian, itu pada umumnya menggunakan irigasi tetes untuk tanaman-tanaman pertanian mereka. Dan lebar pembasahannya itu bisa kita lihat lebih lebar dari tanah-tanah yang ada di Indonesia.